Diselingkuhi dan diperlakukan. Seperti pembantu, akhirnya selingkuhan istri bertekuk lutut di hadapanku. Tapi senyumanku langsung lenyap ketika aku melihat seorang pria tinggi berjas hitam mendekatinya. Pria itu, Ryan Pratama, langsung memeluknya erat, seolah mereka sudah lama tidak bertemu. Lalu, aku melihatnya. Mereka berciuman tepat di depan bandara itu. Hati dan dunia rasanya runtuh seketika. Namaku Arhan Senoputra. Umurku 29 tahun, dan aku tinggal di sebuah rumah sederhana di kawasan Pedurungan, Semarang, Jawa Tengah. Rumah itu bukan milikku, tapi warisan dari ibuku, Wijayanti, seorang wanita tangguh yang telah berjuang mati-matian untuk membesarkanku sendirian setelah perpisahan orang tuaku 15 tahun lalu. Bapakku, Senoputra, sudah memiliki keluarga baru setelah bercerai dengan ibu. Aku jarang mendengar kabarnya, bahkan hampir tidak pernah. Bagiku, dia seperti bayangan masa lalu yang tak pernah ingin kuingat. Aku bekerja sebagai staf di salah satu bank besar di Indonesia. Pekerjaanku cukup menjanjikan, meski jenjang karierku masih terhitung biasa saja. Namun, aku selalu bersyukur atas apa yang aku miliki. Setidaknya, aku bisa memberikan sedikit bantuan finansial kepada ibu di desa. Meskipun sekarang dia sudah mulai mandiri dengan menjual makanan ringan di pasar tradisional. 2 tahun lalu, hidupku tampak sempurna. Aku bertemu Divarina Kartika Putri, wanita cantik yang menjadi teman kuliahku dulu. Dia putih, montok, dan punya kepribadian yang hangat saat pertama kali aku mengenalnya. Kami saling mencintai sejak zaman kuliah, dan komitmen kami begitu kuat, hingga akhirnya kami memutuskan untuk menikah saat usiaku genap 27 tahun. Divarina adalah sosok yang ideal bagiku. Dia cerdas, ambisius, dan memiliki karier cemerlang sebagai marketing di salah satu merek mobil besar asal Jepang. Meskipun pekerjaannya menuntutnya untuk selalu tampil seksi dan menggoda demi merayu pelanggan, aku tidak pernah mempermasalahkannya. Bagiku, penampilan fisik bukanlah hal yang utama dalam sebuah hubungan. Yang penting adalah cinta dan kepercayaan. Setahun pertama pernikahan kami adalah masa-masa paling indah dalam hidupku. Kami saling mencintai, saling mendukung, dan selalu ada untuk satu sama lain. Setiap malam, kami menghabiskan waktu bersama, bercanda, berbagi cerita tentang hari-hari kami, atau sekadar duduk di depan televisi sambil minum teh hangat. Cinta kami terasa begitu nyata, begitu kuat, sehingga aku yakin bahwa kami akan bahagia selamanya. Namun, semua itu mulai berubah ketika Divarina dipromosikan menjadi kepala marketing di perusahaannya. Awalnya, aku bangga padanya. Dia berhasil membuktikan diri sebagai wanita karier yang sukses, sesuatu yang selalu dia impikan. Tapi lambat laun, sikapnya mulai berubah. Dia lebih sering melakukan perjalanan dinas ke Jakarta, meninggalkanku sendirian di rumah. Ketika dia pulang, dia hanya sibuk dengan ponselnya, tanpa peduli apakah aku ada di sampingnya atau tidak. Semua pekerjaan rumah pun akhirnya menjadi tanggung jawabku. Aku yang memasak, mencuci, membersihkan rumah, bahkan menyetrika bajunya. Aku merasa seperti pembantu, bukan suaminya. Pada awalnya, aku mencoba memaklumi. Mungkin dia lelah karena pekerjaannya, pikirku. Tapi lama-kelamaan, sikapnya semakin kasar. Dia sering marah-marah tanpa alasan yang jelas. Kadang-kadang, dia bahkan membentakku, hanya karena masakan yang kuracik tidak sesuai seleranya. Aku mencoba sabar, mencoba mengerti, tapi rasa sakit hati ini terus menggerogoti jiwaku. Suatu malam, aku duduk di ruang tamu sambil memegang secangkir kopi hangat. Divarina baru saja pulang dari acara kantor, dan seperti biasa, dia langsung masuk ke kamar tanpa menyapa. Aku mencoba menghampirinya, berharap bisa berbicara dengannya. "Div," panggilku pelan dari pintu kamar. "Kamu capek?" Dia mendongak dari layar ponselnya, wajahnya dingin dan tanpa ekspresi. "Ya, aku capek. Kenapa kamu selalu nanya hal yang sama? Bukannya kamu tahu kalau aku sibuk?" Aku menghela napas. "Aku cuman khawatir, Div. Kamu jarang ngobrol sama aku akhir-akhir ini."
Kalau kamu sayang sama aku, harusnya kamu bisa ngerti kondisi aku, katanya dengan nada tinggi. Aku kerja keras untuk kita, tapi kamu cuma bisa ngeluh. Aku terdiam. Kata-katanya menusuk hatiku, tapi aku tidak bisa berkata apa-apa. Aku hanya bisa memandangnya dengan mata kosong. Berharap dia sadar bahwa aku juga sedang berjuang di sini. Aku tidak hanya berdiri diam. Aku selalu mencoba yang terbaik untuk membuatnya bahagia. Tapi sepertinya, semua yang kulakukan tidak pernah cukup. Malam itu, aku berbaring di kasur, memikirkan apa yang salah dengan hubungan kami. Apakah aku terlalu egois? Apakah aku tidak cukup baik untuknya? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di kepalaku, membuatku sulit tidur. Di sampingku, Divarina sudah terlelap, tapi aku tidak bisa merasakan kedamaian yang biasanya kurasakan ketika tidur di sampingnya. Ada sesuatu yang hilang. Sesuatu yang mungkin sudah tidak ada lagi di antara kami. Paginya, aku bangun lebih awal dan memasak sarapan seperti biasa. Tapi kali ini, aku merasa hampa. Aku tidak tahu lagi harus berbuat apa untuk menyelamatkan pernikahan. Ini. Saat Divarina duduk di meja makan, dia hanya melihat makanan di hadapannya tanpa berkomentar apapun. Aku mencoba tersenyum, tapi senyum itu terasa palsu bahkan di wajahku sendiri. "Selamat pagi, Div," kataku pelan. Dia hanya mengangguk, lalu mulai makan tanpa bicara. Aku duduk di kursi di seberangnya, memandanginya dengan hati yang semakin remuk. Entah kenapa, aku merasa bahwa ada rahasia besar yang disembunyikannya dariku. Sesuatu yang tidak bisa dia ungkapkan. Sesuatu yang mungkin akan menghancurkan segalanya jika aku mengetahuinya. Tapi aku tidak tahu apa itu. Belum. Dan mungkin aku belum siap untuk mengetahuinya. Sore itu, aku duduk di ruang tamu dengan ponsel Divarina di tanganku. Aku tidak pernah sengaja ingin mengintip privasinya. Aku hanya mencoba membantu. Dia lupa membawa ponselnya ke kamar mandi, dan aku khawatir dia akan membutuhkannya jika ada panggilan penting dari kantor. Namun, saat aku menyalakan layarnya, sebuah notifikasi masuk yang langsung membuat jantungku berdegup kencang. "Sayang, aku kangen kamu. Kapan kita bisa bertemu lagi?" Itu adalah pesan dari seseorang bernama Ryan Pratama. Nama itu terdengar asing bagiku, tapi entah kenapa, hatiku langsung merasa tidak nyaman. Dengan tangan gemetar, aku membuka riwayat percakapan mereka. Semua obrolan itu dipenuhi kata-kata mesra, janji untuk bertemu, dan bahkan foto-foto romantis. Rasa panik mulai merambat di tubuhku. Aku segera menutup ponsel itu dan meletakkannya kembali di meja sebelum Divarina keluar dari kamar mandi. Tapi, pikiranku sudah kacau. Apakah ini benar-benar terjadi? Apakah wanita yang selama ini aku cintai, yang telah menjadi istriku, sedang berselingkuh? "Div," panggilku ketika dia akhirnya muncul dari kamar mandi. Suaraku terdengar datar, tapi dalam hati aku sedang berusaha keras untuk tidak meledak. "Besok kamu ada dinas lagi?" Dia mengangguk tanpa melihat mataku. "Iya, ke Jakarta. Ada rapat penting sama tim marketing." Aku ingin bertanya lebih lanjut, tapi aku menahan diri. Malam itu, aku tidur dengan banyak pertanyaan di kepala. Siapa Ryan? Pratama? Kenapa Divarina begitu sering ke Jakarta akhir-akhir ini? Dan yang paling menyakitkan, apakah semua perubahan sikapnya belakangan ini karena pria itu? Esok paginya, aku bangun lebih awal dari biasanya. Aku memutuskan untuk melakukan sesuatu yang mungkin akan aku sesali nanti. Aku akan mengikutinya. Ketika Divarina pamit untuk berangkat ke bandara, aku memberitahunya bahwa aku harus kerja lembur hari itu. Dia hanya mengangguk singkat tanpa berkomentar. Begitu mobilnya lenyap di ujung jalan, aku segera bergegas ke garasi, memastikan barang-barangku siap, lalu memarkir motor di tempat yang agak jauh dari rumah, agar dia tidak curiga. Perjalanan menuju Bandara Ahmad Yani terasa panjang dan penuh rasa was-was. Aku takut ketahuan, tapi aku juga takut dengan apa yang mungkin akan aku lihat. Saat aku sampai di bandara, aku memarkir motorku di area parkir umum dan mengamati gerbang kedatangan serta keberangkatan dari jarak aman. Tak lama kemudian, aku melihatnya.
Divarina keluar dari pintu terminal dengan wajah ceria yang belum pernah kulihat selama beberapa bulan terakhir. Dia tampak begitu berbeda, lebih hidup, lebih bersemangat. Tapi senyumanku langsung lenyap ketika aku melihat seorang pria tinggi berjas hitam mendekatinya. Pria itu, Ryan Pratama, langsung memeluknya erat, seolah mereka sudah lama tidak bertemu. Lalu, aku melihatnya. Mereka berciuman tepat di depan bandara itu. Hati dan dunia rasanya runtuh seketika. Aku tidak bisa bergerak. Tubuhku seperti beku, sementara otakku mencoba memproses apa yang baru saja kulihat. Ini bukan sekadar curiga atau firasat buruk, ini nyata. Istriku, Divarina Kartika Putri, wanita yang aku nikahi dengan cinta dan komitmen, sedang berselingkuh di depan mataku sendiri. Tanpa sadar, aku mulai berjalan menjauh. Aku tidak tahu mau pergi kemana, tapi aku tidak bisa tinggal di sana lebih lama. Pandanganku kabur oleh air mata yang tanpa henti mengalir. Tapi kemarahan dan kekecewaan yang membara di dadaku membuatku lupa untuk memperhatikan jalan. Saat aku menyeberang jalan, sebuah suara klakson keras menghentak telingaku, dan sebelum aku sempat bereaksi, tubuhku terserempet oleh sesuatu yang sangat cepat. Ketika aku membuka mata, yang pertama kali aku rasakan adalah sakit kepala yang luar biasa. Aku berada di sebuah ruangan putih dengan aroma antiseptik yang menusuk hidung. Rumah sakit. Aku mencoba menggerakkan tubuhku, tapi setiap inci otot terasa kaku dan nyeri. Di samping tempat tidurku, seorang pria parubaya tengah duduk dengan ekspresi cemas di wajahnya. Dia mengenakan kemeja biru tua yang rapi, dan aku yakin dia bukan orang sembarangan. "Maafkan aku, Pak," katanya pelan. "Aku sopir mobil yang menabrak Anda. Tadi saya tidak melihat Anda menyeberang. Aku hanya bisa mengangguk lemah." Pikiranku masih penuh dengan bayangan Divarina dan pria itu. Aku tidak peduli dengan insiden tabrakan ini. Rasa sakit fisik tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan luka di hatiku. "Aku baik-baik saja," gumamku. Pelan, meskipun suaraku terdengar begitu kosong. Pria itu tampak lega mendengar jawabanku. "Syukurlah. Saya akan menghubungi bos saya untuk memberitahu soal ini. Dia pasti akan merasa sangat bersalah." "Bosmu?" tanyaku tanpa minat. "Iya, Pak. Mobil itu milik bos saya. Beliau pemilik salah satu perusahaan besar di Jakarta. Saya cuma sopir pribadinya." Aku mengangguk lagi, lalu memejamkan mataku. Aku tidak peduli siapa bosnya atau betapa pentingnya dia. Yang kupikirkan hanya satu hal. Mengapa hidupku bisa berubah seburuk ini dalam waktu singkat? Beberapa saat kemudian, langkah kaki terdengar mendekat. Aku membuka mata dan melihat seorang pria parubaya lainnya berdiri di ambang pintu. Awalnya, aku tidak mengenali wajahnya, tapi ketika dia berlari mendekatiku dan memelukku erat, aku langsung tahu siapa dia. "Nak, Arhan." Suaranya terdengar serak, penuh emosi. "Maafkan ayah," aku terdiam, terkejut. Seno Putra, ayahku, yang sudah lama tidak kutemui, ternyata adalah pemilik mobil yang menabrakku. Dunia ini memang kecil, pikirku pahit. Tapi aku tidak punya tenaga untuk marah lagi. Aku hanya bisa menangis dalam pelukannya, membiarkan semua rasa sakit, kekecewaan, dan kemarahan keluar dalam bentuk air mata. "Ayah," bisikku pelan. Suaraku serak. "Kenapa sekarang? Kenapa baru sekarang ayah datang?" Dia tidak menjawab. Dia hanya memelukku lebih erat, seolah mencoba menebus semua tahun-tahun yang hilang. Tapi aku tahu, tidak ada pelukan yang bisa menyembuhkan luka hatiku saat ini. Malam itu, aku berbaring di tempat tidur rumah sakit, memandangi langit-langit yang gelap. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku hanya tahu satu hal, hidupku tidak akan pernah sama lagi, dan mungkin aku harus mulai mempersiapkan diri untuk menghadapi kenyataan pahit yang akan datang. Aku tidak pernah menyangka bahwa malam itu akan menjadi titik balik dalam hidupku. Setelah kejadian di bandara, aku merasa seperti mayat hidup, kaku, kosong, tanpa tujuan. Aku hanya ingin melarikan diri dari semua ini. Tapi takdir rupanya punya
rencana lain yang lebih rumit daripada sekadar menghancurkan hatiku. Ketika aku membuka mata di rumah sakit beberapa jam setelah insiden tabrakan, tubuhku terasa begitu lemah, seolah-olah semua energi telah tersedot keluar dari diriku. Namun, yang lebih menyakitkan adalah luka di hatiku. Di Farina, wanita yang selama ini kucintai dengan sepenuh hati, ternyata telah mengkhianatiku. Dan sekarang, ayahku, Senoputra, yang sudah lama hilang dari hidupku, tiba-tiba muncul sebagai orang yang memiliki mobil yang menabrakku. Dunia ini memang penuh ironi. Ayah, kataku pelan. Suaraku masih serak karena emosi yang terlalu berat untuk ditahan. Kenapa sekarang? Kenapa baru sekarang ayah datang? Ayahku duduk di kursi di samping tempat tidurku. Wajahnya tampak tua, lebih tua daripada yang kuingat terakhir kali aku melihatnya saat aku masih remaja. Dia menunduk, matanya basah oleh air mata. Maafkan ayah, nak. Ayah tidak tahu kalau kamu yang tertabrak mobilku. Jika tahu, aku tidak akan pernah membiarkanmu sendirian seperti ini. Aku mencoba menelan ludah, tapi tenggorokanku terasa kering dan tersumbat oleh segala macam perasaan campur aduk, marah, kecewa, bingung, tapi juga sedikit lega. Lega karena setidaknya ada seseorang di dunia ini yang peduli padaku. Meskipun dia adalah orang yang sama yang meninggalkan ibuku dan aku bertahun-tahun lalu. Aku tidak butuh permintaan maaf, ya, kataku dingin. Aku hanya ingin tahu kenapa ayah tiba-tiba muncul sekarang. Apakah ayah hanya merasa bersalah karena mobil ayah yang menabrakku? Dia menggeleng cepat, matanya penuh penyesalan. Tidak, nak. Aku sudah lama ingin bertemu denganmu. Hanya saja, aku tidak tahu bagaimana cara mendekatimu. Aku tahu aku meninggal kamu dan ibumu, dan itu adalah kesalahan terbesar dalam hidupku. Tapi aku ingin memperbaiki semuanya, Arkan. Aku ingin kembali menjadi ayahmu. Aku terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Kata-katanya terdengar begitu tulus, tapi aku tidak bisa langsung percaya. Bagaimana mungkin dia bisa muncul begitu saja setelah semua yang terjadi? Setelah semua penderitaan yang aku dan ibu alami karena... Ulahnya, ya, akhirnya aku angkat bicara, suaraku datar. Aku sudah dewasa sekarang. Aku tidak butuh ayah lagi. Aku sudah melewati semua ini tanpa ayah. Tapi, jika ayah benar-benar ingin menebus kesalahan ayah, tolong jangan pernah tinggalkan aku lagi. Wajah ayahku langsung berubah. Matanya berkaca-kaca. Dia menggenggam tanganku erat, seolah-olah takut aku akan lenyap jika dia melepaskannya. Aku janji, nak. Aku tidak akan pergi lagi. Kamu adalah anakku, satu-satunya hal penting yang tersisa dalam hidupku. Beberapa hari kemudian, aku dipulangkan dari rumah sakit. Ayah mengusulkan agar aku tinggal di rumahnya di Jakarta, sampai kondisiku benar-benar pulih. Awalnya aku ragu, tapi setelah mempertimbangkan semuanya, aku memutuskan untuk menerima tawarannya. Aku tidak bisa kembali ke rumahku di Semarang. Setidaknya tidak sebelum aku bisa menghadapi Divarina dan segala kebohongannya. Rumah ayahku ternyata sangat besar, bahkan lebih besar daripada yang pernah kubayangkan. Sebuah mansion megah di kawasan elit Jakarta Selatan, lengkap dengan kolam renang, taman luas, dan ruang tamu yang bisa menampung puluhan orang. Aku merasa seperti tamu di istana milik orang asing, bukan anak yang sedang tinggal di rumah ayahnya sendiri. Bagaimana rasanya tinggal di sini? Tanya ayah pada malam pertamaku di rumah barunya. Kami sedang duduk di ruang tamu, menikmati secangkir teh hangat. Aku nyaris tertawa mendengar pertanyaannya. Ini besar, terlalu besar untukku ya. Aku lebih terbiasa dengan rumah sederhana di Semarang. Ayah tersenyum tipis. Aku tahu ini mungkin terasa aneh bagimu, nak. Tapi inilah hidupku sekarang. Dan aku ingin kamu menjadi bagian darinya. Kamu tidak perlu bekerja lagi di bank. Mulai besok, kamu bisa bergabung di perusahaan ayah sebagai direktur. Direktur? Aku hampir tersedak tehku. Tapi aku tidak punya pengalaman di bidang otomotif ya. Aku hanya pegawai bank biasa. Aku sudah menyiapkan tim yang akan membantumu. Kamu hanya perlu belajar sedikit demi sedikit. Lagi pula,
Ini adalah caraku untuk memberikanmu kesempatan baru. Kesempatan untuk membangun hidupmu kembali. Aku terdiam. Pikiranku penuh dengan keraguan. Apakah aku benar-benar siap untuk menerima semua ini? Apakah aku bisa melupakan semuanya? Divarina, pengkhianatannya, dan semua rasa sakit yang ia tinggalkan? Tapi di sisi lain, aku juga merasa haus akan sesuatu yang baru, sesuatu yang bisa membuatku bangkit dari kehancuran ini. Baiklah, ya, kataku akhirnya. Aku akan mencobanya, tapi aku tidak bisa menjanjikan apapun. Ayah tersenyum, wajahnya tampak lebih ringan dibandingkan sebelumnya. Terima kasih, Nak. Aku tahu kamu pasti bisa. Malam itu, aku duduk di tepi kolam, renang, memandangi air yang tenang di bawah sinar bulan. Pikiranku kembali melayang ke masa lalu, kepada Divarina, kepada hari-hari indah kami, dan kemudian kepada pengkhianatannya yang menyakitkan. Aku tidak tahu apakah aku bisa benar-benar melupakan semuanya, tapi aku tahu satu hal. Aku tidak boleh membiarkan dendam menguasai hidupku. Besok adalah hari pertamaku di perusahaan ayah. Aku belum tahu apa yang akan terjadi, tapi aku berharap ini adalah awal dari sesuatu yang baik. Sesuatu yang bisa membuatku melangkah maju, meninggalkan semua luka di masa lalu. Dan mungkin, suatu hari nanti, aku bisa menemukan kebahagiaan yang sebenarnya. Hari pertamaku di perusahaan ayah terasa seperti mimpi buruk yang berbalik menjadi kenyataan. Aku memasuki gedung megah di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, dengan rasa canggung yang tak bisa kusembunyikan. Seragam formal yang kupakai, kemeja, putih, jas hitam, dan dasi biru tua, terasa begitu asing di tubuhku. Di sini, aku bukan lagi Arkan Seno Putra, pegawai bank biasa dari Semarang. Aku adalah direktur baru PT Adikarya Motor, sebuah perusahaan otomotif besar yang ternyata memiliki hubungan erat dengan merek mobil tempat Divarina bekerja. Aku ditemani oleh seorang wanita paruh baya bernama Bu Ratna, sekretaris senior yang ditugaskan untuk membantuku beradaptasi. Dia tampak ramah, tapi juga sangat profesional. Pak Arkan, katanya saat kami berjalan melewati lorong-lorong kantor yang dipenuhi aktivitas. Saya harap Anda tidak merasa terbebani dengan posisi baru ini. Kami semua akan mendukung Anda. Aku hanya mengangguk pelan, mencoba menenangkan diriku sendiri. Aku tahu, mereka pasti bertanya-tanya siapa aku, anak muda yang tiba-tiba muncul sebagai direktur tanpa pengalaman sebelumnya. Tapi aku sudah berjanji pada diriku sendiri bahwa aku tidak akan mundur. Ini adalah kesempatanku untuk membangun kembali hidupku, meskipun aku masih belum sepenuhnya yakin apakah aku pantas mendapatkan semua ini. Ketika aku masuk ke ruangan direktur, ruangan yang luas dengan meja kayu mahoni besar dan sofa kulit coklat, aku langsung disambut oleh beberapa anggota tim manajemen. Salah satu di antaranya adalah seorang pria paruh baya bernama Pak Agus, wakil direktur yang sudah lama bekerja di perusahaan ini. Dia tampak ramah, tapi ada sesuatu di tatapannya yang membuatku merasa dia sedang menilai kemampuanku. "Selamat datang, Pak Arkan," katanya sambil tersenyum. "Kami senang akhirnya bisa bertemu dengan Anda. Ayah Anda sering bercerita tentang Anda." Aku tersenyum tipis, mencoba menyembunyikan ketidaknyamananku. "Terima kasih, Pak Agus. Saya harap saya bisa memberikan kontribusi yang baik bagi perusahaan ini." Pak Agus mengangguk. "Tentu saja. Kami akan membantu Anda selama proses adaptasi. Dan kalau ada yang ingin Anda tanyakan, jangan ragu untuk bertanya." Setelah pertemuan singkat itu, aku mulai menjalani rutinitas baruku. Selama beberapa minggu, aku belajar banyak hal tentang manajemen perusahaan, strategi pemasaran, hingga detail operasional cabang-cabang di berbagai kota. Aku tidak bisa memungkiri bahwa aku merasa kewalahan, tapi aku juga merasa bangga karena bisa mempelajari sesuatu yang sama sekali baru. Namun, ada satu hal yang terus menggangguku. Aku tahu bahwa Divarina bekerja di salah satu cabang perusahaan ini sebagai kepala marketing regional. Kabar terakhir yang kudengar, dia sering melakukan perjalanan dinas ke Jakarta, tepat di kantor pusat ini. Aku belum melihatnya secara langsung, tapi aku tahu cepat atau lambat kita pasti akan bertemu. Suatu sore,
Setelah rapat internal yang cukup melelahkan, aku duduk di kursi direkturku, mencoba merilekskan pikiran. Tiba-tiba, pintu ruanganku terbuka tanpa permisi. Seorang pria masuk dengan langkah tegap. Dia mengenakan setelan jas elegan, wajahnya tampan namun dingin. Aku langsung mengenalinya, Ryan Pratama, pria yang pernah kulihat berciuman dengan Divarina di bandara. "Selamat sore, Pak Direktur," katanya dengan nada suara yang tenang, namun ada keangkuhan di baliknya. "Nama saya Ryan Pratama. Saya manajer marketing di divisi Jakarta." Aku menatapnya dalam-dalam, berusaha menahan amarah yang mulai menyala di dadaku. "Oh, jadi Anda Ryan?" Dia mengangguk, senyumnya terlihat palsu. "Ya, Pak. Saya dengar Anda baru bergabung di perusahaan ini. Saya harap kita bisa bekerja sama dengan baik." Aku mengangguk pelan, mencoba tetap tenang. "Tentu saja, saya harap kita bisa saling membantu." Ryan tampaknya tidak menyadari bahwa aku sudah mengetahui hubungannya dengan Divarina. Dia terus berbicara tentang rencana-rencana marketingnya, tapi aku hanya mendengarkan separuh hati. Pikiranku dipenuhi oleh bayangan-bayangan masa lalu. Kebohongan Divarina, pengkhianatannya, dan semua rasa sakit yang ia tinggalkan. Setelah dia pergi, aku merasa lega sekaligus marah. Bagaimana mungkin orang-orang seperti mereka bisa memiliki karier cemerlang di perusahaan ini? Apakah mereka tidak menyadari bahwa tindakan mereka telah menghancurkan hidup orang lain? Malam itu, aku pulang ke rumah ayah dengan perasaan campur aduk. Ketika aku tiba, ayah sudah menungguku di ruang tamu. Wajahnya tampak khawatir. "Bagaimana hari pertamamu, Nak?" tanyanya pelan. Aku duduk di sofa di hadapannya, mencoba merapikan pikiranku. "Lumayan ya, tapi ada satu hal yang ingin aku tanyakan." Ayah mengangguk, matanya penuh perhatian. "Apa itu?" "Ayah tahu bahwa Divarina bekerja di perusahaan ini, kan?" Kataku langsung. Suaraku terdengar lebih dingin daripada yang kuinginkan. Wajah ayah langsung berubah, seolah-olah dia baru menyadari sesuatu. "Ya, aku tahu. Tapi aku tidak tahu bagaimana cara memberitahumu. Aku tidak ingin kamu merasa terbebani." Aku tertawa getir. "Terkadang, ayah, aku merasa seperti hidupku adalah sebuah cerita tragis yang tidak bisa berhenti berputar. Setiap kali aku mencoba melupakan semuanya, kenangan itu selalu kembali menghantuiku." Ayah menghela napas panjang. "Maafkan aku, Nak. Aku tahu ini sulit bagimu, tapi aku percaya kamu bisa melaluinya. Kamu lebih kuat daripada yang kamu kira." Aku tidak menjawab. Aku hanya memandanginya, mencoba mencerna kata-katanya. Mungkin dia benar. Mungkin aku harus berhenti larut dalam dendam dan mulai fokus pada masa depan. Tapi sebelum aku bisa benar-benar melupakan masa lalu, ada satu hal yang harus kulakukan, menghadapi Divarina dan Ryan. Beberapa hari kemudian, aku akhirnya bertemu dengannya. Saat itu, rapat bulanan diadakan di ruang konferensi utama. Aku duduk di kursi direktur, memimpin rapat. Sementara Divarina duduk di barisan depan bersama tim marketingnya. Hatiku berdebar kencang saat melihatnya. Dia tampak cantik seperti biasa, tapi ada sesuatu yang berbeda di wajahnya. Ekspresinya lebih dingin, lebih profesional. Ketika gilirannya untuk presentasi, dia berdiri dengan penuh percaya diri. "Terima kasih, Pak Direktur," katanya dengan senyum, yang terlihat begitu akrab, seolah-olah kami tidak pernah memiliki sejarah apapun. "Berikut ini adalah laporan penjualan bulanan kami." Aku mencoba tetap fokus, tapi pandanganku terus tertuju padanya. Aku tahu, dia juga sadar bahwa aku adalah direktur barunya. Matanya sesekali menatapku dengan ekspresi yang sulit diartikan. Campuran antara kebingungan, rasa bersalah, dan mungkin sedikit ketakutan. Setelah rapat selesai, aku memanggilnya ke ruanganku. Dia masuk dengan langkah ragu, wajahnya terlihat waspada. "Ada yang bisa saya bantu, Pak Direktur?" katanya pelan. Aku menatapnya dalam-dalam, mencoba menahan emosiku. "Jadi, inilah cara kamu memperlakukanku, Div? Menjadi selingkuhan atasanku dan meninggalkanku begitu saja?" Wajahnya langsung berubah pucat. "Arkan,
Aku tidak tahu kalau kamu... Cukup, potongku dingin. Aku tidak ingin mendengar alasan apapun. Yang jelas, mulai sekarang, kita hanya memiliki hubungan kerja. Jangan harap aku akan memperlakukanmu istimewa. Divarina hanya bisa menunduk. Air mata mulai mengalir di pipinya. Tapi aku tidak peduli. Aku sudah lelah dengan semua kebohongannya. Sekarang, saatnya aku membangun hidup baruku tanpa bayang-bayang masa lalu. Hari-hari setelah pertemuan itu terasa seperti perang batin yang tak kunjung berakhir. Setiap kali aku melihat Divarina di kantor, ada dua emosi yang saling bertarung dalam diriku. Rasa sakit hati yang masih menyala-nyala dan keinginan untuk tetap profesional sebagai direktur baru. Aku tahu, aku tidak bisa membiarkan masa laluku menguasai hidupku lagi. Tapi pada saat yang sama, aku juga tidak bisa sepenuhnya menutup mata terhadap apa yang telah ia lakukan padaku. Aku mulai belajar bahwa menjadi seorang pemimpin bukan hanya soal memberikan perintah atau mengambil keputusan besar. Ini tentang bagaimana aku bisa menjaga jarak antara emosi pribadi dan tanggung jawab pekerjaan. Selama beberapa bulan pertama di perusahaan, aku mencoba fokus pada hal-hal yang bisa membantu meningkatkan performa tim, mulai dari merancang strategi marketing, baru hingga memperbaiki sistem operasional di cabang-cabang regional. Aku bekerja keras, meskipun seringkali merasa lelah, baik secara fisik maupun mental. Namun, ada satu hal yang tidak bisa kuhindari, kehadiran Ryan Pratama. Pria itu selalu tampak begitu percaya diri, seolah-olah dia tidak memiliki dosa apapun. Dia sering datang ke ruanganku untuk melaporkan perkembangan proyek-proyeknya, tapi aku selalu merasa ada sesuatu yang disembunyikannya. Senyumnya terlalu manis, nada suaranya terlalu sopan, semua itu membuatku semakin curiga. Suatu sore, setelah rapat mingguan, aku memutuskan untuk menggali lebih dalam tentang Ryan. Aku meminta Bu Ratna, sekretarisku, untuk mencari informasi tentang rekam jejaknya di perusahaan ini. Beberapa hari kemudian, dia mengirimkan file lengkap tentang Ryan ke emailku. Aku membuka file itu dengan hati-hati, mencoba mencerna setiap detail. Awalnya, semuanya tampak normal. Ryan adalah seorang manajer yang cukup berprestasi, dengan catatan penjualan yang cukup impresif. Namun, ketika aku membaca lebih dalam, aku menemukan sesuatu yang mencurigakan. Ada beberapa transaksi finansial yang tidak tercatat dengan jelas, serta beberapa pengeluaran besar yang tidak memiliki dokumentasi lengkap. Aku tidak yakin apakah ini hanya kesalahan administratif, atau ada sesuatu yang lebih besar di baliknya. Keesokan harinya, aku memanggil Pak Agus ke ruanganku. Sebagai wakil direktur senior, dia pasti tahu banyak hal tentang operasional perusahaan. Pak Agus, kataku pelan setelah dia duduk di depanku. Saya ingin Anda memeriksa ulang laporan keuangan divisi marketing. Ada beberapa hal yang saya anggap mencurigakan. Wajah Pak Agus langsung berubah serius. Memangnya ada masalah apa, Pak Direktur? Aku menyerahkan file yang kudapat dari Bu Ratna. Coba lihat ini. Saya rasa ada beberapa transaksi yang tidak sesuai prosedur. Saya ingin Anda memastikan apakah ini hanya kesalahan administratif atau ada sesuatu yang lebih besar. Pak Agus mengangguk pelan. Baik, Pak. Saya akan segera memeriksanya. Beberapa minggu kemudian, hasil audit internal akhirnya keluar. Dan ternyata, firasatku benar. Ryan telah melakukan korupsi besar-besaran di perusahaan ini. Dia menggunakan dana perusahaan untuk kepentingan pribadinya, termasuk membeli properti mewah dan membiayai gaya hidup glamornya. Semua ini dilakukan tanpa sepengetahuan siapapun, bahkan ayahku. Aku langsung mengadakan rapat darurat bersama tim manajemen. Ryan Pratama harus diproses secara hukum, kataku tegas. Ini bukan hanya masalah etika, tapi juga integritas perusahaan kita. Semua orang di ruangan itu tampak terkejut, termasuk Pak Agus. Tapi Pak, ini bisa menimbulkan keributan di internal perusahaan. Apa Anda yakin ini langkah yang tepat? Aku menatap mereka satu persatu. Suaraku dingin namun tegas. Saya tidak peduli dengan gosip atau efek sampingnya. Yang jelas, kita tidak bisa membiarkan orang seperti dia merusak reputasi perusahaan kita. Jika kita tidak bertindak sekarang,
maka kita semua akan menjadi komplotannya. Setelah rapat itu, Ryan langsung diberhentikan dari posisinya dan diserahkan kepada pihak berwajib. Berita ini tentu saja menyebar seperti api di kalangan karyawan. Banyak yang terkejut, tapi ada juga yang diam-diam lega karena sudah lama mereka merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan Ryan. Malam itu, aku duduk di balkon rumah ayah, memandangi lampu-lampu Jakarta yang berkilauan di kejauhan. Aku merasa lega, tapi juga sedikit kosong. Ya, aku berhasil membongkar kejahatan Ryan dan membersihkan nama perusahaan. Tapi apakah ini cukup untuk menghapus semua rasa sakit yang aku alami? Ayah mendekatiku, membawa segelas teh hangat. "Bagaimana rasanya, Nak?" tanyanya pelan. Aku tersenyum tipis. "Lega ya, tapi aneh. Aku merasa seperti sudah menuntaskan sesuatu yang besar, tapi ada bagian dari diriku yang masih kosong." Ayah duduk di sampingku, matanya penuh empati. "Itu karena kamu masih memikirkan Divarina, kan?" Aku tidak menjawab. Aku hanya menatap cangkir teh di tanganku, pikiranku melayang ke masa lalu. Divarina, wanita yang pernah aku cintai dengan sepenuh hati. Wanita yang telah mengkhianatiku. Tapi entah kenapa, aku tidak bisa sepenuhnya membencinya. Mungkin karena aku masih ingat betapa indahnya hubungan kami di awal-awal pernikahan. Mungkin karena aku masih berharap bahwa dia bisa berubah. "Ya," kataku akhirnya. "Aku tidak tahu apakah aku bisa benar-benar melupakan semuanya. Tapi aku tahu satu hal. Aku tidak bisa membiarkan dendam menguasai hidupku. Aku harus bangkit dan melanjutkan hidupku." Ayah mengangguk. Senyumnya terlihat penuh harap. "Itu yang penting, Nak. Kamu tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kamu bisa memilih bagaimana cara menghadapi masa depan." Beberapa minggu kemudian, aku memutuskan untuk mengajukan cerai kepada Divarina. Prosesnya tidak mudah. Ada banyak diskusi panjang, air mata, dan permohonan maaf dari pihaknya. Tapi aku tahu, ini adalah langkah yang harus aku ambil. Aku tidak bisa terus-menerus hidup dalam bayang-bayang hubungan yang sudah hancur. Di hari sidang cerai terakhir, Divarina menatapku dengan mata berkaca-kaca. "Arkan, aku minta maaf. Aku tahu aku salah. Tapi tolong, beri aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya." Aku menatapnya dalam-dalam, mencoba menahan emosiku. "Div, aku sudah berusaha memaafkanmu, tapi ada beberapa hal yang tidak bisa diperbaiki. Aku harap kamu bisa menemukan kebahagiaanmu sendiri." Dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Sidang berakhir dengan putusan cerai resmi. Ketika aku keluar dari gedung pengadilan, aku merasa seperti beban besar telah terangkat dari pundakku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi aku tahu satu hal. Aku siap untuk memulai lembaran baru dalam hidupku. Dan mungkin, suatu hari nanti, aku bisa menemukan cinta yang sejati. Cinta yang tidak dibangun di atas kebohongan, tapi di atas kepercayaan dan pengertian. Hidupku setelah perceraian terasa seperti halaman baru yang masih kosong. Aku belum tahu apa yang akan kutuliskan di sana, tapi aku merasa lega karena akhirnya bisa menutup babak lama yang penuh rasa sakit dan kekecewaan. Di perusahaan, aku mulai menemukan ritme kerja yang lebih stabil. Tim marketing, yang sebelumnya dipimpin oleh Ryan, kini di bawah kendali Pak Agus, wakil direktur senior yang sangat berdedikasi. Kami bekerja sama untuk memperbaiki sistem operasional dan mengembalikan kepercayaan klien. Namun, ada satu hal yang masih menjadi misteri bagiku. Divarina. Setelah perceraian, dia tidak lagi bekerja di cabang Jakarta. Kabarnya, dia dipindahkan ke kantor regional di Semarang, tempat kami dulu tinggal bersama. Aku mencoba tidak memikirkannya. Lagi pula, bukankah aku sudah memutuskan untuk melanjutkan hidup tanpa bayang-bayang masa lalu? Tapi entah kenapa, rasa penasaranku terus menggelayuti pikiranku. Apakah dia benar-benar menyesali semua yang telah dilakukannya? Ataukah dia hanya berpura-pura? Suatu pagi, ketika aku sedang menandatangani dokumen-dokumen penting di ruanganku, Bu Ratna masuk dengan ekspresi cemas di wajahnya. "Pak Arkan," katanya pelan, "ada seseorang dari divisi HRD yang ingin bertemu Anda."
dia membawa sesuatu yang cukup mendesak. Aku mengangkat alis, penasaran. Siapa? Bu Ratna tampak ragu-ragu sejenak sebelum menjawab. Nama dia Divarina Kartika Putri, Pak. Dia minta dipindahkan ke kantor pusat di Jakarta karena alasan pekerjaan. Jantungku langsung berdegup, kencang. Divarina? Pindah ke kantor pusat? Kenapa sekarang? Aku mencoba tetap tenang, meskipun dalam hati aku merasa bingung dan sedikit marah. Apakah dia tidak menyadari bahwa kehadirannya di sini hanya akan membuat segalanya lebih rumit? Baiklah, kataku akhirnya. Suruh dia masuk. Beberapa detik kemudian, pintu ruanganku terbuka dan dia masuk dengan langkah ragu. Penampilannya lebih sederhana dibandingkan dulu. Rambutnya diikat ke belakang. Pakaiannya tidak lagi terlalu seksi seperti saat ia pertama kali bekerja sebagai marketing. Wajahnya tampak lebih lelah, tapi matanya masih sama. Mata yang pernah kupandangi dengan penuh cinta. Arkan, katanya pelan. Suaranya terdengar gemetar. Aku tahu ini mungkin aneh, tapi aku harus bicara denganmu. Aku menatapnya dingin, mencoba menahan emosiku. Apa yang kamu inginkan, Div? Kita sudah tidak punya hubungan apa-apa lagi. Dia menundukkan kepala. Air mata mulai mengalir di pipinya. Aku tahu itu, tapi aku hanya ingin minta maaf. Aku tahu aku salah, Arkan. Aku sudah merusak semuanya. Hubungan kita, kepercayaanmu padaku, bahkan karierku sendiri. Sekarang aku hanya ingin memperbaiki semuanya. Aku tertawa getir. Suaraku terdengar begitu pahit. Memperbaiki? Bagaimana caranya, Div? Apakah kamu pikir semuanya bisa kembali seperti dulu hanya dengan berkata maaf? Kamu sudah menghancurkan hidupku, Div. Kamu meninggalkanku demi pria lain, memperlakukanku seperti pembantu, dan berbohong padaku selama berbulan-bulan. Aku tahu aku salah, katanya dengan suara serak. Tapi aku juga manusia, Arkan. Aku membuat kesalahan besar, dan aku harus menanggung konsekuensinya. Sekarang, aku kehilangan segalanya. Pekerjaanku hampir saja hilang, reputasiku hancur, dan aku tidak punya siapa-siapa lagi. Aku terdiam, mencoba mencerna kata-katanya. Ada bagian dari diriku yang merasa iba, melihat wanita yang pernah kucintai berdiri di depanku dengan wajah penuh penyesalan. Tapi ada juga bagian dari diriku yang masih marah, yang tidak bisa sepenuhnya memaafkannya. Kenapa kamu pindah ke Jakarta? Tanyaku akhirnya. Suaraku datar. Dia mengangkat wajahnya, matanya basah oleh air mata. Karena aku ingin memperbaiki semuanya. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa berubah. Aku ingin membuktikan bahwa aku layak mendapatkan kesempatan. Kedua, aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya dalam-dalam, mencoba memutuskan apakah aku harus memberinya kesempatan atau tidak. Tapi pada akhirnya, aku tahu bahwa keputusan ini bukan tentang dia. Ini tentang aku. Tentang bagaimana cara aku melanjutkan hidupku, tanpa terjebak dalam bayang-bayang masa lalu. Div, kataku pelan. Aku tidak bisa memberimu kesempatan kedua. Tidak untuk hubungan pribadi kita. Tapi jika kamu ingin bekerja di sini, aku tidak akan menghalangi. Itu adalah hakmu sebagai karyawan perusahaan ini. Dia menatapku dengan mata berkaca-kaca, campuran antara kekecewaan dan rasa bersalah. Terima kasih, Arkan. Aku tahu aku tidak pantas mendapatkan lebih dari ini. Setelah dia pergi, aku duduk di kursi direkturku, memandangi meja kerjaku yang penuh dengan dokumen. Aku merasa lega karena akhirnya bisa bersikap profesional terhadapnya. Tapi di sisi lain, aku juga merasa sedikit kosong. Apakah ini benar-benar akhir dari semuanya? Ataukah ini hanya awal dari babak baru yang lebih rumit? Beberapa hari kemudian, Divarina resmi mulai bekerja di kantor pusat. Dia ditempatkan di tim marketing regional yang berbeda dari divisi utama. Jadi kami jarang berinteraksi secara langsung. Namun, setiap kali kami bertemu di koridor atau rapat internal, ada ketegangan yang tak terhindarkan. Dia selalu menunduk, menghindari kontak mata denganku,
sementara aku mencoba tetap fokus pada pekerjaan. Tapi ada satu hal yang tidak bisa kuhindari, kenyataan bahwa kehadirannya di sini membuatku terus memikirkan masa lalu. Aku mencoba mengalihkan perhatianku dengan bekerja lebih keras, menghabiskan waktu di gym, atau sekadar berjalan-jalan di malam hari. Tapi tetap saja, bayangan Divarina selalu muncul di pikiranku. Suatu sore, setelah seharian bekerja, aku memutuskan untuk pulang ke rumah ayah lebih awal. Saat aku keluar dari lift, aku melihat Divarina duduk di sofa tunggu di lobi gedung. Dia tampak lesu, matanya kosong seperti orang yang kehilangan arah. "Div," panggilku tanpa sadar. Dia menoleh, tampak terkejut melihatku. Khan, apa yang kamu lakukan di sini?" Tanyaku, suaraku lebih lembut daripada biasanya. Dia tersenyum tipis, tapi senyum itu terlihat pahit. Aku hanya butuh waktu untuk berpikir. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan lagi. Aku duduk di sampingnya, mencoba menenangkan diriku sendiri. "Kamu sudah membuat keputusan untuk kembali bekerja di sini, kan? Itu sudah langkah besar. Sekarang, yang perlu kamu lakukan adalah fokus pada pekerjaanmu dan membuktikan bahwa kamu bisa berubah." Dia mengangguk pelan, air mata mulai mengalir di pipinya lagi. "Aku hanya ingin kamu tahu, Arkan. Aku menyesal. Aku benar-benar menyesal." Aku menarik napas panjang, mencoba menahan emosiku. "Aku tahu, Div. Dan mungkin suatu hari nanti, aku bisa benar-benar memaafkanmu. Tapi untuk saat ini, aku hanya ingin fokus pada hidupku sendiri." Dia mengangguk lagi, lalu bangkit dari sofa. "Terima kasih, Arkan. Aku harap kamu bahagia." Setelah dia pergi, aku duduk di sana untuk beberapa saat, memikirkan kata-katanya. Mungkin dia benar. Mungkin inilah saatnya bagi kami berdua untuk melanjutkan hidup masing-masing. Tapi entah kenapa, aku merasa bahwa cerita ini belum benar-benar berakhir. Dan mungkin suatu hari nanti, aku akan menemukan jawaban atas semua pertanyaan yang masih menggantung di hatiku. Hari-hari setelah pertemuan di lobi itu, terasa seperti berjalan dalam keheningan yang penuh ketegangan. Divarina mulai menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya di kantor pusat, dan aku mencoba mempertahankan jarak profesional dengannya. Tapi, ada satu hal yang tak bisa kuhindari, kenyataan bahwa dia adalah bagian dari tim yang berada di bawah kepemimpinanku. Aku tidak bisa sepenuhnya mengabaikannya, tapi aku juga tidak ingin terlalu dekat. Setiap kali kami bertemu di koridor atau rapat internal, aku selalu merasa ada sesuatu yang tidak terucapkan di antara kami. Namun, semakin lama aku bekerja di perusahaan ini, semakin banyak rahasia yang mulai terbongkar. Salah satunya adalah tentang Ryan Pratama. Meskipun dia sudah dipecat dan masuk penjara karena kasus korupsi, ternyata ada banyak hal lain yang belum terungkap sepenuhnya. Beberapa minggu setelah pemecatan Ryan, salah satu auditor senior mendekatiku dengan ekspresi cemas di wajahnya. "Pak Arkan," katanya pelan saat kami sedang berada di ruang rapat kosong. "Ada sesuatu yang harus Anda ketahui tentang Ryan." Aku menatapnya, alis terangkat. "Apalagi?" Dia menghela napas panjang sebelum menjawab. "Ternyata, Ryan tidak hanya melakukan korupsi. Dia juga memiliki hubungan gelap dengan beberapa karyawan wanita di perusahaan ini, termasuk Divarina." Jantungku langsung berdegup kencang. Apa yang baru saja dia katakan? Hubungan gelap? Dengan Divarina? Aku mencoba tetap tenang, meskipun dalam hati aku merasa seperti tersambar petir. "Apa maksudmu?" Tanyaku dingin, suaraku terdengar lebih tajam daripada yang kuinginkan. Auditor itu tampak ragu-ragu sejenak sebelum melanjutkan. "Kami menemukan bukti-bukti bahwa Ryan menggunakan posisinya untuk memanfaatkan beberapa karyawan wanita, termasuk Divarina. Ada email-email dan pesan-pesan yang menunjukkan bahwa dia sering meminta mereka melakukan hal-hal yang tidak pantas, sebagai imbalan atas promosi atau proyek besar." Aku merasa tubuhku membeku. Jadi, selama ini Divarina tidak hanya berselingkuh dengannya, dia juga menjadi korban manipulasi dan pelecehan oleh Ryan. Aku mencoba mencerna informasi ini, tapi otakku terasa seperti dipenuhi kabut tebal. Aku tidak tahu apakah aku harus marah, iba, atau bahkan merasa bersalah karena telah menyudutkannya tanpa mengetahui keseluruhan ceritanya.
apakah kamu yakin dengan semua ini? Tanyaku akhirnya, suaraku lebih pelan. Dia mengangguk. Iya, Pak. Kami sudah memeriksa semua dokumen dan bukti-bukti lainnya. Ini cukup serius. Setelah percakapan itu, aku duduk sendirian di ruang rapat, memikirkan apa yang harus kulakukan. Aku tahu, aku tidak bisa langsung menghadapinya tanpa memastikan fakta-fakta ini benar adanya. Tapi ada bagian dari diriku yang merasa lega. Lega. Karena mungkin selama ini aku salah menilainya. Mungkin dia bukan hanya wanita yang egois dan pengkhianat, tapi juga korban dari sistem yang rusak. Beberapa hari kemudian, aku memutuskan untuk menghadap ayahku. Aku membutuhkan perspektif lain tentang situasi ini, dan aku tahu bahwa ayah adalah orang yang tepat untuk diajak bicara. Ketika aku sampai di rumahnya, dia sedang duduk di ruang tamu, membaca koran sore. "Yah," kataku pelan setelah duduk di sampingnya. "Aku butuh nasihat." Ayah menatapku dengan penuh perhatian. "Apa yang terjadi, Nak?" Aku menghela napas panjang sebelum menjelaskan semuanya. Tentang hubungan gelap Ryan dan Divarina, tentang pelecehan yang dilakukan Ryan, dan tentang rasa bingungku terhadap semua ini. Ayah mendengarkan dengan seksama. Wajahnya tampak serius, namun penuh empati. "Jadi apa yang akan kamu lakukan sekarang?" Tanyanya setelah aku selesai bicara. Aku menunduk, mencoba merapikan pikiranku. Aku tidak tahu ya. Di satu sisi aku masih marah padanya karena apa yang dia lakukan padaku. Tapi di sisi lain, aku juga merasa iba, karena ternyata dia juga korban. Ayah tersenyum tipis, matanya penuh kebijaksanaan. "Nak, hidup ini tidak selalu hitam dan putih. Kadang-kadang, kita harus melihat segala sesuatunya dari sudut pandang yang berbeda. Kamu tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kamu bisa memilih bagaimana cara menghadapinya." Aku mengangguk, mencoba mencerna kata-katanya. "Tapi bagaimana caranya ya? Bagaimana aku bisa memaafkannya?" "Itu adalah pilihanmu, Nak," katanya pelan. "Tapi ingatlah satu hal, memaafkan bukan berarti melupakan. Itu hanya berarti kamu membebaskan dirimu sendiri dari rasa sakit dan dendam yang menguasai hidupmu." Pada malam itu, aku memutuskan untuk menghadapi Divarina. Aku tahu, ini bukan percakapan yang mudah, tapi aku merasa bahwa ini adalah langkah yang harus aku ambil. Ketika aku mengetuk pintu apartemen tempat dia tinggal, dia membuka pintu dengan wajah terkejut. "Arkan?" katanya pelan, suaranya gemetar. "Kenapa kamu di sini?" Aku menatapnya dalam-dalam, mencoba menahan emosiku. "Kita perlu bicara, Div." Dia mengangguk pelan, lalu mempersilakanku masuk. Apartemennya sederhana, tidak terlalu besar, tapi terlihat rapi. Dia menawariku segelas air. Ya, tapi aku menolak. Aku hanya ingin langsung ke intinya. "Div," kataku pelan. Suaraku terdengar lebih lembut daripada biasanya. "Aku tahu semuanya. Tentang Ryan. Tentang apa yang dia lakukan padamu." Wajahnya langsung berubah pucat. Dia menunduk. Air mata mulai mengalir di pipinya. Aku tidak tahu harus berkata apa, Arkan. Aku malu. Aku begitu malu." Aku duduk di depannya, mencoba menahan emosiku. "Kenapa kamu tidak memberitahuku, Div? Kenapa kamu membiarkannya terjadi?" Dia mengangkat wajahnya. Matanya basah oleh air mata. "Aku takut, Arkan. Aku takut kehilangan pekerjaanku. Takut tidak bisa memenuhi standar yang ditetapkan Ryan. Dia memanfaatkanku. Dia mengancam akan memecatku jika aku menolak permintaannya." Aku merasa hatiku hancur mendengar kata-katanya. Selama ini, aku hanya melihatnya sebagai wanita yang mengkhianatiku, tanpa menyadari bahwa dia juga korban dari sistem yang tidak adil. Aku mencoba menenangkan diriku sendiri, mencoba memahami perasaannya. "Div," kataku akhirnya. Aku minta maaf karena selama ini aku hanya melihatmu sebagai pelaku, tanpa memahami apa yang sebenarnya terjadi." Dia menatapku dengan mata berkaca-kaca, campuran antara kebingungan dan harapan. Apa yang akan terjadi sekarang, Arkan?" Aku tersenyum tipis.
mencoba menenangkan diriku sendiri. Aku tidak tahu, Div, tapi aku yakin kita bisa melewati ini. Kita bisa belajar dari kesalahan-kesalahan kita dan membangun kehidupan yang lebih baik. Dia mengangguk pelan, lalu menunduk lagi. Air mata terus mengalir di pipinya, tapi kali ini aku merasa bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang baru. Awal dari proses penyembuhan bagi kami berdua. Setelah percakapan itu, aku meninggalkan apartemennya dengan perasaan yang lebih ringan. Aku tahu, ini bukan akhir dari semua masalah. Tapi setidaknya, aku sudah mulai memahami bahwa kehidupan ini lebih kompleks daripada sekadar hitam dan putih. Dan mungkin suatu hari nanti, aku bisa benar-benar memaafkannya. Dan mungkin pada saat yang sama, aku bisa memaafkan diriku sendiri. Setelah percakapan itu, hubungan antara aku dan Divarina mulai berubah. Meskipun tidak sepenuhnya kembali seperti dulu. Kami tetap menjaga jarak profesional di kantor, tapi ada sesuatu yang lebih tenang dalam interaksi kami. Dia tidak lagi menunduk setiap kali melihatku, dan aku juga tidak lagi merasa perlu untuk menghindarinya. Ada rasa saling pengertian yang tumbuh di antara kami, meskipun kami sama-sama tahu bahwa masa lalu tidak bisa dihapus begitu saja. Namun, kehadirannya di kantor pusat bukanlah satu-satunya hal yang membuat hidupku berubah. Beberapa bulan setelah insiden dengan Ryan terungkap, perusahaan mulai bergerak menuju arah yang lebih baik. Sistem manajemen direstrukturisasi, prosedur audit diperketat, dan semua karyawan diberikan pelatihan tentang etika kerja dan perlindungan dari pelecehan. Aku merasa bangga karena akhirnya bisa membawa perubahan positif ke tempat ini. Sesuatu yang awalnya hanya tampak sebagai beban besar. Tapi di tengah semua kesibukan itu, ada satu hal yang mulai muncul dalam hidupku, seorang wanita bernama Nadia. Nadia adalah rekan kerjaku di divisi operasional. Dia seorang wanita muda, cerdas, dan penuh semangat. Rambutnya hitam legam, matanya coklat hangat, dan senyumnya selalu bisa membuat suasana hatiku membaik. Kami pertama kali bertemu saat aku meminta timnya untuk membantu menyusun laporan kinerja cabang regional. Sejak saat itu, kami sering berbincang tentang berbagai hal, mulai dari pekerjaan hingga kehidupan pribadi. Suatu sore, setelah rapat panjang yang melelahkan, dia mendekatiku dengan segelas kopi di tangannya. "Pak Arkan," katanya pelan, suaranya terdengar ramah. "Apa Anda sudah makan siang? Rasanya Anda kelihatan sangat lelah." Aku tersenyum tipis, mencoba menenangkan diriku sendiri. "Belum. Tapi aku tidak apa-apa, Nadia. Terima kasih sudah peduli." Dia menyerahkan kopinya padaku. "Minumlah. Ini bisa membantu meningkatkan mood Anda. Dan kalau boleh saran, Anda harus istirahat sejenak. Pekerjaan tidak akan pernah habis, tapi tubuh kita punya batas." Aku tertawa kecil, merasa sedikit terhibur oleh kata-katanya. "Kamu benar, Nadia. Mungkin aku memang butuh istirahat." Sejak saat itu, kami mulai berbicara lebih sering. Di awalnya, percakapan kami hanya seputar pekerjaan, tapi lama-kelamaan, topik pembicaraan kami mulai bergeser ke hal-hal yang lebih pribadi. Dia bercerita tentang impian-impian kecilnya, ingin membuka sebuah kafe kecil suatu hari nanti, atau ingin traveling ke negara-negara yang belum pernah dia kunjungi. Aku mendengarkannya dengan penuh minat, merasa seperti menemukan teman bicara yang bisa memahami perasaanku tanpa banyak bertanya. "Apa kamu tidak merasa bosan mendengar ceritaku?" Tanyaku suatu malam ketika kami sedang duduk di kafe dekat kantor. Dia tersenyum, matanya penuh kehangatan. "Tidak sama sekali, Pak. Justru aku merasa senang bisa menjadi pendengar yang baik untukmu. Kamu tampaknya sudah terlalu lama memendam semua ini sendirian." Aku menatapnya dalam-dalam, mencoba mencerna kata-katanya. "Terima kasih, Nadia. Aku tidak tahu bagaimana rasanya memiliki seseorang yang benar-benar peduli padaku lagi." Wajahnya langsung berubah merah, tapi dia tetap tersenyum. "Itu karena kamu layak mendapatkannya, Pak Arkan." Beberapa minggu kemudian, aku memutuskan untuk mengundangnya makan malam di restoran favoritku. Awalnya, aku ragu-ragu. Aku takut jika ini terlalu cepat,
atau jika aku salah menafsirkan perasaannya. Tapi ketika aku mengajukan undangan itu, dia langsung menerimanya dengan senyum lebar. Malam itu, kami duduk berdua di restoran yang tenang, menikmati hidangan yang lezat sambil berbincang tentang banyak hal. Aku merasa seperti sedang berada di dunia yang berbeda, sebuah dunia yang penuh dengan kebahagiaan dan harapan baru. Nadia, kataku pelan setelah kami selesai makan. Ada sesuatu yang ingin aku katakan. Dia menatapku dengan penuh perhatian. Apa itu? Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diriku sendiri. Selama ini, aku merasa seperti hidupku dipenuhi oleh kegelapan. Aku kehilangan orang yang kucintai, kehilangan kepercayaan pada orang lain, bahkan kehilangan diriku sendiri. Tapi sejak bertemu denganmu, aku mulai merasa bahwa ada cahaya di ujung terowongan. Kamu membuatku merasa berharga lagi. Matanya berkaca-kaca, tapi senyumnya tetap hangat. Arhan, aku juga merasa hal yang sama. Kamu adalah orang yang kuat, penuh dedikasi, dan aku sangat menghargaimu. Aku tersenyum, merasa lega. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa seperti menemukan tempatku di dunia ini. Nadia bukan hanya seorang rekan kerja. Dia adalah seseorang yang bisa memahami dan menerima aku apa adanya. Beberapa bulan kemudian, aku resmi menjalin hubungan dengan Nadia. Hubungan ini tidak seperti yang aku miliki dengan Divarina dulu. Tidak ada drama, tidak ada pengkhianatan, hanya ada kepercayaan dan saling pengertian. Aku merasa seperti menemukan kedamaian yang selama ini aku cari. Di sisi lain, Divarina juga mulai menunjukkan perubahan yang signifikan. Dia lebih fokus pada pekerjaannya, lebih percaya diri, dan lebih mandiri. Meskipun kami tidak pernah sepenuhnya kembali seperti dulu, aku merasa bahwa kami sudah menemukan cara untuk saling memaafkan dan melanjutkan hidup masing-masing. Ayahku juga tampak lebih bahagia melihatku menjalani hidup baru ini. Aku bangga padamu, Nak, katanya suatu malam ketika kami sedang duduk bersama di balkon rumahnya. Kamu sudah berhasil melewati semua ini dan menemukan kebahagiaanmu sendiri. Aku tersenyum, mencoba menahan air mata haru. Terima kasih ya. Tanpa dukunganmu, aku tidak akan bisa sampai di sini. Hari-hariku kini terasa lebih ringan, lebih penuh warna. Aku masih ingat semua yang telah terjadi. Semua rasa sakit, kekecewaan, dan perjuangan yang kulalui. Tapi aku juga tahu bahwa hidup ini terus berjalan, dan setiap kehancuran bisa menjadi awal dari sesuatu yang baru. Dan mungkin, suatu hari nanti, aku akan benar-benar bisa melupakan semua luka itu. Bukan karena aku melupakannya, tapi karena aku sudah menemukan alasan untuk tersenyum lagi,